Ya, Mbak Rosi, dari pengalaman YLBHI mendampingi banyak korban minoritas ya, Ahmadiyah, Syiah, kemudian teman-teman gereja, itu ada problem besar yang nggak diurus, yaitu pertama intoleransi. Betapa tidak misalnya kasus Cikesik, ada orang meninggal, tiga, pelakunya cuma diputus 3 sampai 6 bulan. Ada banyak kekerasan di mana-mana, misalnya Ahmadiyah di Lombok bertahun-tahun di pengungsian, nggak dikembaliin, nggak dapat pemulihan. Itu nggak ada wilayah penyelesaiannya. Nah, jangan sampai kemudian ini kita bicara terus wilayah terorisme, tapi intoleransi nggak diurus oleh pemerintah. Kami mendesak itu bagaimana penanganannya yang berbeda dengan terorisme. Itu yang kedua, kalau kita membaca di lampiran Perpres ini halaman 12 itu ada tugas BNPT. Apa itu membuat alat ukur apa itu ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Jadi sebaiknya pemerintah tidak melaksanakan atau tidak mendahului program-program yang lain sebelum ini selesai dulu. Ya. Jadi kekhawatiran kita malam ini terjawab oleh alat ukur yang jelas, alat ukur yang bisa kemudian tidak menimbulkan yang kita khawatirkan. Jadi itu saran kami, mudah-mudahan pemerintah bisa memprioritaskan memberikan alat ukur dulu, definisinya jelas dulu. Jadi jangan sampai dan menurut Anda ada ini sebenarnya agak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Iksan, bagaimana dalam keseharian berbeda itu tidak apa-apa, tetapi ketika melihat perbedaan dan penyelesaiannya kekerasan, tadi Anda sudah menyebut Anda pendampingan pada kelompok-kelompok Ahmadiyah. Jadi gini, maka itulah yang harusnya juga menjadi PR utama. Persis. Jadi pertama dibedakan dulu problem intoleransi dengan terorisme. Ya. Intoleransi ini kalau dalam banyak survei Mbak Rosi, itu adalah 30% masalahnya dan gak diselesaikan. Komnas Perempuan misalnya menemukan 400 perda yang inkonstitusional. Sama sekali pemerintah nggak menegur atau nggak mengevaluasi perda itu. Itu problem besar yang juga harus diurus dan selama ini pemerintah tidak kurang maksimal di situ. Dan Ansor dan kawan-kawan YLBHI selama ini sangat keras berteriak di situ. Baik. Yang kedua adalah Mbak Rosi, penting sebenarnya melibatkan. Jadi saya tahu ini perumusan ranpe ini melibatkan banyak masyarakat sipil. Jadi terus juga masyarakat sipil yang selama ini terlibat dalam banyak kebijakan diajak terus. Agar jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang kita sebut di awal terjadi. Ya. Demikian semoga pemerintah bisa mendengar kita. Ya, saya melihat dari lampirannya, saya belum melihat misalnya diajak Komnas Perempuan karena melihat bagaimana sekarang pelaku teror itu. Komnas Perempuan harus diajak ya. Ada Mbak. Ada Komnas Perempuan, Komnas HAM itu dilibatkan Mbak. Harus selalu lebih banyak karena dari hasil penelitian BNPB tahun lalu itu ada peningkatan aksi terorisme itu yang dilakukan atau radikalisme, feminisme radikalisme itu begitu istilah BNPT yang meningkat di kelompok perempuan. Oke, last but not least Bung Iksan silakan. Saya langsung berikan pada Bung Iksan ya, waktu kita sudah sangat mepet. Saya kira-kira memahami lah zeitgeist yang mendorong keluarnya RANPE ini ada kritik terhadap aspek pencegahan dari terorisme gitu ya. Nah, tetapi ini terorisme loh, ini makhluk yang khusus sekali dan sebagainya gitu ya. Sehingga meskipun kita berbicara mengenai pencegahan, dia harus dilihat sebagai sesuatu yang terkait khusus dengan makhluk yang disebut terorisme yang juga memiliki penekanan logika dan sehingga penekanannya juga harus khusus gitu ya. Nah saran saya sih mau disebut soft approach kayak pencegahan kayak dan sebagainya, terorisme itu adalah sesuatu yang khusus. Hilirnya itu dipelajari dengan baik karena itu rumit sekali dan ada beberapa temuan yang sudah bisa dilakukan rekomendasi tapi sampai sekarang belum dilakukan. Kita tahu ya tadi sudah saya sebutkan. Nah ke soal hulunya, soal pencegahannya, saya kira itu bukan lagi soal terorisme, meskipun terkait dengan terorisme, tapi dikeluarkanlah dari soal isu terorisme menjadi isu lain. Buat saya sih, ya isu kewarganegaraan biasa, soal pendidikan demokrasi, pendidikan bagaimana kita menghargai orang lain, yang toleransi itu kan artinya kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda dari kita. Jadi itu beban. Tolerare itu artinya menerima, bersedia membawa beban karena sementara saya bersedia menerima Rosi yang berbeda dan bertentangan dengan saya berharap Rosi mau menerima karena saya berbeda dengan Rosi. Misalnya itu kan toleransi dan itu semuanya
saya kira pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan yang di level itu yang harusnya diatasi, termasuk pendidikan agama yang sebagainya gitu ya. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah di aspek hulunya ini kita cukup memperoleh tantangan besar sebenarnya akibat meningkatnya konservatisme agama dan akibat dari konservatisme agama yang meningkat adalah akibat berimplikasi pada intoleransi yang juga meningkat. Kadang-kadang menurut penelitiannya Burhanuddin Muhtadi dan Marcus Mason misalnya ya, intoleransi itu dimobilisasi dalam rangka kepentingan politik tertentu. Tapi semuanya ini adalah intoleransi, Rosi, bukan terorisme yang adalah soal yang lain. Kira-kira begitu. Dan sebenarnya yang Anda lihat sebenarnya dari RANPE ini ingin lebih kepada jangan tumbuh suburnya ekstremisme yang terbentuk dari pikiran yang konservatif. Jadi bukan tentang terorisme ya, Bung Ihsan ya. Nah, saya khawatirnya mereka sebenarnya khawatir tentang terorisme dan mau melihat aspek pencegahannya, tetapi ke belakangnya itu jauh sekali, sehingga seperti yang saya bilang tadi, apa yang tidak ada dalam RANPE ini. Semuanya ada, sehingga saya khawatir karena semuanya ada, artinya jangan-jangan semuanya nggak ada nanti. Jadi hanya di atas kertas gitu, jadi macan kertas gitu. Saya khawatirnya begitu. Mungkin mudah-mudahan saya salah harus. Ya,